Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, selamat malam pemirsa setia Metro TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada malam hari ini bersama saya Rizky Kinos dan ada rekan saya Nikta Gina, dan pastinya dalam acara Syiar Anak Negeri 2020. Saatnya anak muda menjadi bagian dari syiar di negeri ini. Nah, siapa saja kah yang masuk ke babak 6 besar ini? Silahkan loh, siapa? Nah, 6 peserta yang masuk ke babak 6 besar ini diantaranya adalah Mishka Voice dari Madrasah Aliyah Negeri 1, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Insanada dari Madrasah Aliyah Negeri 2, Kota Bengkulu. Yang ketiga ada Afshin Voice dari Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia, Pekalongan. Kemudian ada Indah Voice dari Madrasah Aliyah Negeri 1, Kota Malang. Yang kelima ada Ampera Nasyid dari Madrasah Aliyah Negeri Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Dan yang terakhir adalah Al-Furqan Voice dari Madrasah Aliyah Negeri Kota Sorong, Papua Barat. Yes, kita sapa dulu nih. Coba ke-6 peserta pada malam hari ini yang sudah siap berkompetisi. Waalaikumsalam. Wih, kayaknya mukanya pada tegang-tegang nih ya. Benar. Nah, seperti yang sudah disampaikan dari 12 besar kemarin, bahwa peserta melakukan karantina di madrasah masing-masing yang sudah disterilkan. Pastinya yang memang perlu dan paling utama untuk diutamakan adalah protokol kesehatan ini ya. Yes. Tapi sebelum kita menuju ke peserta yang pertama, bagaimana kalau kita sapa dulu para juri yang sudah hadir bersama kita di studio. Ada siapa aja nih? Benar sekali, ini juri favorit saya dengan jargon-jargonnya yang luar biasa. Mungkin pemirsa kalau menyaksikan sudah tahu ya. Dan beliau juga selaku Direktur KSKK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Ahmad Umar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semangat nih Pak buat hari ini. Semangat, semangat, semangat. Malam hari ini Pak Umar tuh bukan satu-satunya juri yang ganteng seperti minggu-minggu kemarin. Oh, karena kemarin Mohon Bapak maaf nih. sendiri ya? Betul. Lagi-lagi sendiri, oh iya benar. Malam hari ini ada yang gak kalah ganteng juga ya. Beliau Iya. ini yang paling tunggu-tunggu keluar dari mulut beliau juga nih. Kadang-kadang suka ada jargon-jargon Apa itu? khusus ya. Nih ada Mantul Barakallah, ingat gak? Oh, dari tahun lalu Betul. itu. Kita Ya, sapa ya, juga ya, nih. ya. Beliau adalah perwakilan Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia. Assalamualaikum Pak Holil Nafis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Holil, sehat Pak? Alhamdulillah, mantul barakallah. Mantul barakallah. Udah siap lagi ya, akhirnya bergabung lagi nih. Alhamdulillah kita bisa mencari talenta-talenta baru di tahun ini. Selamat bertugas Yes. untuk Pak Holil. Siap. Dan berikutnya berarti ini menjadi juri yang paling cantik ya untuk malam hari ini karena wanita sendiri. Betul. Ini dia ada Teh Meli Guslo. Assalamualaikum Teteh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah excited banget pengen lihat progres mereka. Oh, kan ada beberapa yang Teteh kasih tantangan soalnya Iya, ya. Jadi kita lihat malam hari ini apakah tantangannya berhasil dilakukan atau tidak. Seperti itu. Selamat bertugas Teh. Yes, berarti malam hari ini mencari yang paling ngenahen daripada minggu-minggu yang sebelumnya. Bener, Paling ngenahen kalau kata ya. Teteh ya. Nah selanjutnya yang sejak episode kemarin selalu punya jargon-jargon berbeda. Dari setiap segmen tuh beda-beda jargonnya. Luar biasa loh. Ada Mas Faris selaku perwakilan mentor dari Asosiasi Nasyid Nusantara. Assalamualaikum Mas Faris. Waalaikumsalam. Ini mikirin jargon terus sampai potong rambut nih. Hari ini pokoknya teman-teman adik-adik kita dari madrasah akan menampilkan yang terbaik biar juri makin bingung. Terus Nah, jadi lanjut nih. buat pemirsa juga bahwa malam hari ini ke-6 peserta yang akan tampil itu Ya. akan membawakan satu tema yang sama, yaitu cinta tanah air. Temanya luar biasa. Kalau Iya ngomongin dong. temanya cinta tanah air, aku punya pantun nih Bun. Oh, ada pantun Ada lagi. pantun, siap ya. Lantunan indah dalam syair, Cakep. didendangkan bersama sahabat.
Cakep. Rasa cinta kepada tanah air jadikan madrasah hebat bermartabat. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan. Terima kasih. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kalau langsung saja kita menyimak penampilan peserta pertama pada babak 6 besar kali ini. Ya. Ini perwakilan dari Indonesia bagian timur. Ini dia dari MAN Kota Sorong, Papua Barat, Al Furqan Voice. Hei Pace, kok sebas-bas rasis sudah? Siapa yang bahas-bahas rasis? Tadi kok ada bahas baru? bicara apa nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Pace? Pace, mace, kakak ade. Kita orang ini memang berbeda-beda. Tapi kamu perlu tahu. Tahu apa itu Pace? Kita orang ini Papua. Kita orang Indonesia. Oh bangganya kami menjadi arti, menjadi bagian Ibu Pertiwi. Jiwa raga ini menjadi satu seperti ragam simfoni. Hanya ucapan syukur padanya sekali lagi. Mohon rahmatnya, mohon kebaikan Ibu Pertiwi. Indonesia adalah negara yang paling dinamis dalam hal toleransi. Hal ini dikarenakan negara kita menjunjung tinggi ajaran Islam yang menjadi rahmatan lil alamin. Perbedaan dan keragaman tak seharusnya menjadi alasan untuk saling berselisih. Tugas kita mendamaikan dan mempersatukan, bukan memprovokasi. Sebagaimana firman Allah pada surah Al-Hujurat ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Maka damaikanlah di antara mereka orang-orang yang berselisih. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Sebuah riwayat dari Ibnu Jarir yang bersumber dari Al-Hasan menjelaskan bahwasannya ayat ini turun karena terjadi pertengkaran antara dua suku. Sehingga Rasulullah mendamaikannya dan bersabda, "Ihtilafu ummati rahmat, perbedaan umatku adalah rahmat." Syekh Ahmad Mustafa Al-Marogi dalam tafsir Al-Marogi jilid 4 halaman 31 menjelaskan bahwa sungguh orang mukmin itu bersaudara, yakni bersaudara dalam Uhuwa diniyah, uhuwa watonia, uhuwa basyariah. Tongsu biasa hidup dengan segala perbedaan. Untuk itu, dialog merupakan cara untuk mencari solusi atas segala persoalan yang dihadapi. Untuk itu, mari kita orang bersatu. Jangan karena adanya perbedaan, kita terpecah belah. Yang akan mengakibatkan rusaknya persatuan serta lunturnya kasih dan sayang. Hubbul waton minal iman. Itulah yang dikatakan para ulama di Indonesia. Bagi kami, NKRI harga mati. Kita orang Papua, Kita orang Indonesia. Indonesia merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatmu. Indonesia nada laguku, simfoni bertegu selaras dengan simfonimu. Kebiar pelangi jingga. Ya pemirsa, kembali lagi di
Penyiar Anak Negeri 2020, seperti yang pemirsa sudah lihat di segmen sebelumnya bahwa sudah ada penampilan dari Al Furqon Voice dari MAN Kota Sorong yang membuka penampilan para peserta pada malam hari ini. Yuk kita dengarkan komentar pertama untuk Al Furqon Voice adalah dari Pak Umar, silakan. Baik Mas, terima kasih. Adik-adikku yang dari Papua, selamat malam menjelang menjelang pagi ya. Iya. Catatan sedikit saja untuk adik yang tadi baca Quran, sebaiknya kalau mau baca Quran lebih bagus diutamakan ta'awud dulu. Sehingga ta'awud itu nanti akan melengkapi bacaan adik-adik yang tadi baca sudah cukup bagus. Suaranya cukup melengking, bagus, dan tadi terjemahkan, lalu ditafsirkan sangat luar biasa. Saya suka Papua. Untuk adik-adik Al Furqon, malam ini mendapatkan julukan, sebutan top, markotop, hebat bermartabat, jos ganas. Luar biasa. Coba kalau mengenai musiknya, kita tanya sama Teh Meli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqon, Papua, Sorong. Waalaikumsalam. Saya cuman mau bilang bahwa kalau saya melihat dan menilai dari sisi artistik, seni, kalau kita mau gambar biru, kalau supaya birunya bagus tuh kayak background kamu, ada gradasi. Saya nggak tahu apakah penempatan pembagian vokalnya yang salah atau bagaimana ya. Tadi yang dapat kebagian vokal bawah yang perempuan itu fals banget, nggak nyampe. Di lagu kedua pun juga nadanya nggak sampai. Jadi aku agak sedikit kecewa. Mudah-mudahan kalian bisa lolos ke depan, diperbaiki nanti yang tadi notes dari aku. Jadi tengenahin. Oh, tengenahin. Ini baru keluar hari ini tengenahin supaya ada semangat untuk memperbaiki ke depannya gitu ya betul. Teh ya. Semangat buat teman-teman Al Furqon. Kita dengarkan pembelaan dulu nih. Oh, boleh. Bapaknya Baik. anak-anak. Mas Faris, monggo Mas Faris, apa nih pembelaannya nih? Ya, jadi sebenarnya bukan pembelaan ya, tapi insya Allah semua yang disampaikan oleh juri itu semuanya bersifat membangun. Teh Meli juga memberikan masukan yang sangat bagus. Jadi saya juga aneh pada waktu latihan mereka bagus-bagus sekali. Mungkin karena ada grogi atau mungkin karena dilihat juri atau apa. Jadi kesannya ada yang ya tumpang tindih suaranya, ada yang agak. Tapi untuk penempatan pada saat latihan insya Allah ini sudah maksimal. Dan terima kasih dari juri memberikan masukan yang positif. Terakhir dari saya, yang penting Al Furqon ini adalah ajib, dan sip. Woi, ajib dan sip baru lagi. Iya, itu dia pemirsa penampilan dari Al Furqon Voice. Kita langsung sekarang beralih ke Sumatera Barat. Akan ada penampilan dari MAN 1 Kota Bukit Tinggi, Miska Voice. Maminte sabalun angin, melantai sabalun lapua, inge sabalun kanai. Maksudnya dalam menjaga NKRI kita mesti hati-hati. Saudaraku, dimanapun kalian berada, Ibu Pertiwi membutuhkanmu. Berjanjilah untuk tetap bersamanya sesuai Quran Surah Al-Isra ayat 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aufu bi ahdi inna ahdaka mas'ula. Sadaqallahul azim.
Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam kitab tafsirnya Al-Maraghi juz 15 halaman 55 menjelaskan wa aufu bil ahdi ay alladzi ta'ahaduna alaihin nas fa innal ahda yus'alu sahibuhu an. Janji bukanlah basa-basi, lain di mulut, lain pula di hati. Setiap janji akan ditanya kembali. Negeri kita negeri nan elo, penuh kekayaan dengan rahmat Allah. Cintailah negeri ini. Berpikir dengan tidak bodoh. Jangan berbuat tidak senonoh. Jangan mudah roboh. Bertindak tidak ceroboh. Jika ada yang ngajak kesini kesono, ogah gitu loh. Mari satukan hati, visi dan misi. Menjadi harapan untukku menyaksikan umat yang bertuah ini kembali bersatu hati. Lupakanlah segala persengketaan, hubungkan kembali tali persaudaraan. Karena orang beriman itu bersaudara, bangga dengan apa yang kita wariskan. wah itu makanan buat kita. Kita coba yuk. Iya. Wah. Hei, cuci tangan dulu. Oh iya. Aduh. Kok airnya keluar sendiri? Pakai sensor robot ya? Jangan salah dulu. Mulai dari tempat cuci tangan, kue, dan kursi yang kamu duduki adalah produksi dalam negeri. Produksi anak madrasah sendiri. Madrasah vokasi. Mari cintai produk dalam negeri sebagai bukti cinta NKRI. Mari kita tempa diri dari madrasah untuk Indonesia mendunia. Bersatulah saudara. Bersatu kita bersatu bercerai, yang berat sama dipikul, yang ringan dijinjing bersama, sepakat membawa berkat, asas hidup bermasyarakat, amalkan hidup yang sehat, selamat dunia akhirat. Bersatu. Masya Allah ini Miss Kafo. Ini langsung saja kalau gitu kepada Pak Khalil Nafis. Silakan Bapak komentarnya. Alhamdulillah saya terhibur dan tercerahkan pada malam hari ini nih. Masya Allah. Jadi saya kagum kepada Mishkah Voice ya. Alhamdulillah. Suaranya bagus, bacaan Al-Qur'annya juga bagus, kreativitas juga bagus. Cuman ada satu tadi ketika innal ahda kana mas'ula itu tentang perjanjian, itu tentang cinta tanah air, bahwa kita mendirikan negara kita NKRI ini berdasarkan kesepakatan sebagaimana Rasulullah membangun negara Madinah. Cuman Anda kurang masuk di situ. Darul Mitsaq, Darul Ahdi itu. Jadi bagus membaca dengan hadis, tetapi kan memahamkan hadis dan Al-Quran itu butuh disampaikan dengan bahasa Anda kepada yang sebaya Anda untuk lebih cinta tanah air. Tapi bagaimanapun pada malam hari ini saya merasa bangga, senang, saya kasih yang full dari saya. Mantul barokallah. Mantul barokallah keluar langsung. Coba Temeli, kumaha Temeli? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Miska. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teteh. Saya senang banget karena gini, sebuah penampilan itu tampil itu adalah seni memanjakan telinga, mata dan hati. Telinga saya sama sekali nggak terganggu karena secara personal kalian kuat, bagus untuk intonasi dan lain-lainnya. Dan ketika digabung masing-masing bisa membalans sehingga menjadi sesuatu yang dikeluarkan sangat baik untuk didengar. Terus mata saya juga sangat
dimanjakan dan sangat bahagia melihatnya melihat tampilan pakaian kalian juga bagus gitu ya. Keren Masya ya. Allah, terima kasih Teh Meli. Dan hati saya juga sangat senang karena memang ngenahan pisan ini. Ngenahan pisan. Masya Allah, terima Pakai kasih Teh Meli. pisan ini. Masya Allah. Saking ngenahannya. Luar biasa. Wah, sudah 2 nih yang tampil malam hari ini dari babak 6 besar. Kira-kira berikutnya bisa mengalahkan 2 tim sebelumnya nggak sih? Tenang, nanti akan kita lihat penampilan dari Insanada dan juga Afzin Voice. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Metro TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Syiar Anak Negeri 2020. Setelah tadi kita melihat penampilan dari Al Furqan Voice dan juga Mishka Voice, sekarang kita akan beralih lagi ke peserta yang isinya laki-laki semuanya. Cowok-cowok Wow, semuanya. Dan iya. ini adalah sedikit informasi ya, satu-satunya grup yang berisikan cowok semua yang ada di babak 6 besar. Benar. Langsung saja kita simak, ini dia teman-teman dari MAN 2 Kota Bengkulu. Ini dia Insanada. Guys, liburan kelak, cak mano kalau kita keliling Indonesia. Wah, padek tuh. Tapi karena masih banyak yang kurang sadar kecintaan tanah airnya, jadinya keindahan wisata Indonesia banyak yang terancam hancur karena sampah. Iyo dak, padahal kalau kita cinta ke tanah air, seharusnya kita menjaga dan melestarikannya. Iyo kan? Iyo nian. Tengok Nabi Ibrahim, saking cintanya ke tanah airnya, selain menjaga dan melestarikannya, beliau juga curahkan dalam doa. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 126. Auzubillahi وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر الآية. Menurut tafsir At-Tahrir wa Tanwir karangan Syekh Ibnu Asyur, juz 1 halaman 715 menjelaskan bahwa ayat ini dinyatakan sebagaimana disyariatkannya kaum muslimin untuk berdoa atas tanah airnya agar terwujud keadilan, kebanggaan dan kesejahteraan. Sikap kecintaan terhadap tanah air inilah yang merupakan tradisi kenabian sejak beribu tahun silam, mengajarkan kita bahwa mencintai tanah air merupakan fitrah bagi setiap insan, tanah di mana kita dilahirkan, hidup dan berkembang. Nah, kita harus bangga dan bersyukur sama Allah atas karunia alam Nusantara Indonesia. Tidak heran kalau Indonesia tuh dijuluki tanah surga. Orang-orang bilang kita tanah surga. Bukan lautan banyak kolam susu, kayu dan jalan cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui, ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Tapi sayang, ternyata masih banyak pembuangan sampah sembarangan, eksploitasi alam yang berlebihan, hilangnya kebanggaan nilai-nilai budaya, menipisnya rasa nasionalisme di kalangan remaja, masyarakat kita pun masih mudah diadu domba. Inilah peran kita sebagai generasi muda Indonesia yang harus membekali diri dengan pemahaman agama yang baik dan ilmu pengetahuan yang memadai untuk menjawab persoalan bangsa yang kita cintai.
Di madrasahlah tempat yang cocok untuk melahirkan generasi Indonesia yang berilmu dengan keimanan dan ketakwaan yang terpadu menjadi Generasi Indonesia Maju. Oleh siapa lagi tanah air ini dicintai? Oleh siapa lagi tanah air ini dihargai? Oleh siapa lagi tanah air ini dilindungi? Kalau bukan Oleh kita sendiri. Indonesia bagai bagian surga, amanat Tuhan yang Maha Esa. Aku kan menjaganya, tanahnya, airnya, lautnya, iklimnya, hutannya, rakyatnya, ragam budayanya. Indonesia aku cinta. Oke, kita langsung mendengarkan komentar juri yang pertama. Silakan Pak Umar. Baik, terima kasih adik-adik dari Bengkulu. Saya cukup memberi apresiasi karena COVID yang berkepanjangan, banyak orang yang sudah mulai was-was akan terjadinya krisis dan juga munculnya adu domba, tetapi adik-adik menghadirkan sebuah optimisme bahwa Indonesia akan tetap utuh. Luar biasa adik-adik, maka adik-adik saya beri tetap seperti yang lain, top, marko top, hebat, bermartabat, jos, gadas. Wah, luar biasa. Siap, terima kasih Pak Umar. Nah, coba kita dengarkan komentar berikutnya. Teh Meli, mangga Teh Meli. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insanada. Kalau masalah, terima kasih. Kalau masalah penampilan udah ini keren deh pokoknya ya. Kan kemarin juga saya bilang ini bisa membuat semua ibu-ibu di seluruh Indonesia pengen masukin anaknya ke madrasah. Cuman satu aja tadi karena ada fales di saya kebetulan kupingnya ini suka gatal kalau ada yang fales-fales gitu. Ini masih bisa lebih tinggi 1 oktav lagi, kalau lebih tinggi 1 oktav lebih greget. Kalau nyanyinya lebih bagus yang kemarin. Tapi kalau secara yang lain-lainnya bagusan yang sekarang. Jadi tetap ngenahen pisan. Ngenahen pisan. Terima kasih buat teman-teman Insanada. Mudah-mudahan kita bertemu di babak berikutnya ya. Tetap semangat. Kita langsung akan melihat penampilan peserta berikutnya. Yes. Ini dari MAN Insan Cendekia Pekalongan. Ini dia Action Voice. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر Masa ya temenku habis belanja barang-barang dari luar negeri lewat all shop. Keren banget. Halah, batik kita ini loh udah masuk warisan budaya UNESCO. Harusnya lebih cinta dong.
Rasulullah aja ngajarin kita buat cinta tanah air loh. Nih hadisnya, an Anasin radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qadima min safarin fa absara juduratil Madinah au ana qatahu. Rawahul Bukhari. Aku tahu ceritanya. Ada sebuah hadis diriwayatkan Imam Bukhari dari sahabat Anas radhiyallahu anhu bahwa saat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pergi dari Madinah, beliau ingin segera kembali karena begitu cinta pada kota Madinah. Oleh karena itu kita harus mencintai tanah air Indonesia. Di pematang ku menerawang tentang sebutir harapan yang telah aku tanam di tanah kelahiran. Tanah air ku tidak ku lupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku tanah air ku tidak ku lupakan, kan terkenang selama hidupku. Karena ku tak ku lupakan, engkau ku Udah siap untuk mendengarkan komentar dari para juri ya? Oke, yang pertama silakan Teh Meli Guslo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afsin Voice. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku pas pertama tadi melihat kalian, mataku benar-benar langsung tertujunya pasti sama bajunya ya. Bajunya bagus banget. Batiknya juga batik Pekalongan kan ini kan? Iya, mengangkat batik Pekalongan. Tapi menurut aku tidak tepat dipakai sekarang. Karena kalian menyampaikan 3 aspek dakwah, bernyanyi dan mengaji. Ini kalau nyanyi aja mungkin masih lucu. Tapi kalau ada dakwahnya dan ada ngajinya kurang tepat. Dan keramaian mungkin ya. Ada proses kreatif yang saya kasih nilai lebih salut untuk proses kreatif pembuatan video klipnya ya. Pakai drone segala itu dari atas serius sekali. Nyanyinya juga bagus. Satu orang nyanyi yang lain nge-chord ya. Itu aja. Kalau nyari nyanyinya ngenahen pisan. Ngenahen pisan. Baik, coba kita langsung dengarkan komentar berikutnya dari Pak Holil. Pak Holil, silakan Pak Holil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afsin Voice. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terhibur sekali ya. Di samping tadi disampaikan oleh Teh Meli, pembuatannya serius. Jadi teman-teman madrasah itu benar-benar membanggakan. Dan dakwahnya pun juga dibikin santai. Tidak menggurui, tetapi komunikatif. Saya senang sekali. Jadi saya sampaikan mantul barokallah. Alhamdulillah. Luar biasa. Mantul barakallahnya. Kalau gitu nih pasti ada ketenangan kayaknya ya di hati Mas Faris ya. Mas Faris gimana nih perasaannya untuk Afsin Voice ya? Iya, Afsin Voice dan juga Insanada. Monggo silakan. Teh Meli hari ini kayaknya agak pedes.
komentarnya ya. Kayaknya lagi kenapa ini Teh Meli ini. Tapi insya Allah semuanya membangun ya. Dan terakhir dari saya, adik-adik kita ini pokoknya good. Wah, luar biasa. Keluar lagi yang baru. Terima kasih Mas Maris. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana karena sesaat lagi pastinya nggak kalah kerennya lagi ya. Kita akan melihat penampilan dari teman-teman Ampera Nasyid. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Syiar Anak Negeri 2020. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Syiar Anak Negeri 2020. Kalau ngomongin zaman milenial, ini tepat sekali atau representatif sekali peserta yang berikutnya. Ya. gitu. Langsung saja kita simak penampilan berikutnya adalah teman-teman dari MAN Nagekyo Nusa Tenggara Timur. Ini dia Ampera Nasyid. Siapa bilang coba murah ada baik? Biar busuk-busuk katong semua ini satu. Tara bisa bilang katong tak bersatu. Barang orang muda ini sumulai menyatu. Jakira mai saya kai azie mai dia kakak Ari mai tite hama-hama. Katong basodara flow bamura selamanya. Merdeka, kata yang selalu kita lantunkan dengan lantang dan bangga. Namun saat ini telah menjadi miskin makna, miskin tindakan. Masih ingatkah wahai sahabat, tatkala Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah mampu membakar semangat perjuangan sehingga tumbuh benih-benih cinta tanah air untuk merdeka dari segala bentuk penjajahan. Syekh Muhammad Ali dalam kitab Dalilul Falihin halaman 37 mengatakan, cinta tanah air adalah bagian dari iman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minats thamarat. وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. Namun yang perlu kita tanyakan, sejauh mana totalitas dan loyalitas kita sebagai generasi milenial saat ini. Berlibur ke luar negeri, toh nyatanya di negeri ini begitu banyak tersaji keindahan destinasi. Menjadi generasi yang konsumtif terhadap produk luar negeri yang tanpa kita sadari telah menodai bahkan mampu melunturkan kecintaan terhadap bangsa ini. Penyebabnya adalah perkembangan dunia digital dan pengguna internet yang disalahgunakan tanpa terkendali. Kita generasi milenial berada pada era revolusi industri 4.0, mana dunia dipenuhi oleh Autobot maupun gadget yang mengandalkan semua aktivitas. Hal itu dapat menjadi potensi kekuatan besar bagi negeri ini jika kita berani berinovasi. Manguni Squad, game pertama karya anak bangsa yang berisi doktrin cinta tanah air. Seperti inilah yang diharapkan agar kita mampu bersaing dengan karya negeri lain. Untuk itu, wahai sahabat, jangan takut berkarya, jangan malu berinovasi. Karena bangsa membutuhkan kita sebagai penerus kemajuan bangsa ini dengan karya negeri sendiri. Pusaka hati, wahai tanah airku, cintamu dalam imanku. Jangan halangkan nasibmu, bangkitlah, hai bangsaku. Panasnya negeri orang buatku mendambakan sejuknya angin Nusantara
lagi pada berenang berhenti semua ngedengerin loh. Masya Allah, luar biasa. Oke, langsung kita dengarkan komentar juri pertama. Pak Umar, silakan, waktu dan tempat kami persilakan. Adik-adik, malam ini tidak sama dengan malam yang kemarin. Ketika baca Quran, Qurannya bagus, kolosal. Semua ikut baca bareng-bareng. Tapi malam ini hanya duet, laki perempuan. Tapi bagus. Lalu yang kedua, adik-adik tetap mengharapkan bahwa filter kepribadian Indonesia yang bisa menghentikan dan bisa menghalangi perubahan-perubahan teknologi ini supaya nggak negatif adalah dengan cara kita tetap menjaga kepribadian Indonesia melalui pendidikan di madrasah. Ini yang luar biasa. Top, marka top. Hebat, bermartabat. Jos. 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 Gandas. Terima kasih Pak Umar. Masya Allah, luar biasa keluar. Sebelum kita mendengarkan komentar dari Teh Meli, dapat informasi update nih teman-teman dari Ampera Nasyid. Katanya sempat barusan mati lampu, apakah sekarang sudah kondisinya normal atau bagaimana? Iya, mohon maaf banget, tadi lampunya mati. Sekarang udah normal kembali kok. Alhamdulillah. Biarkanlah lampu padam, yang penting semangat jangan sampai padam. Keren, luar biasa Kino. Saya pamit pulang dulu ya. Enggak, jangan, belum selesai acaranya, masih ada peserta satu lagi. Teh Meli, silakan, gimana komentarnya? Di hadapan saya kertas putih bersih tanpa noda. Wow. Tiada komentar, ngeunaheun pisan. Pokoknya. Wah, akhirnya. Itu aja, Teh Meli? Iya. Iya, baik. Kalau begitu pemirsa, masih ada satu peserta lagi yang belum tampil. Tapi kita harus rehat sejenak dulu. Nanti kita akan kembali lagi di Syiar Anak Negeri 2020. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami di babak 6 besar Syiar Anak Negeri 2020. Dan tersisa satu peserta lagi yang belum menunjukkan penampilan terbaiknya malam hari ini. Iya benar, ini adalah peserta yang isinya cewek semua, perempuan semua. Dan ini satu-satunya grup perempuan yang membawakan akapela yang masuk di babak 6 besar ini. Ih, luar biasa, penasaran gak sih perempuan membawakan akapela seperti apa? Langsung saja, ini dari MAN 1 Kota Malang, Indah Voice. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Allah menciptakan kita berbeda-beda, bukan untuk saling menyombongkan diri, melainkan agar kita mengenal satu sama lain. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam tafsirnya Safatut Tafasir jilid 3 halaman 236 menyampaikan bahwa ayat ini berlaku untuk seluruh umat manusia.
manusia. Allah menciptakan kita berasal dari ayah dan ibu yang sama, berasal dari Nabi Adam alaihissalam dan Sayyidah Hawa. Allah menjadikan kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kita saling menyayangi, bukan saling bermusuhan. NKRI adalah kasih putih ilahi. Mari menjaganya dengan saling menghargai dan saling berbagi. Apapun agama, warna kulit dan suku kita. Insinyur Soekarno berpesan, negara republik ini bukan milik suatu golongan, bukan milik suatu agama, bukan milik suatu suku, bukan juga milik suatu adat istiadat, tetapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke. Bersama kita jaga NKRI demi Indonesia maju. Dari kita, madrasah hebat bermartabat untuk Indonesia dan dunia. Dalam dunia ini banyak yang tiada mengerti. Hidup yang dijalani mesti berbagi. Ya berikan kepada seluruh manusia kasih sayang, karena kita semua tiada berbeda. Bila kau mau sadari, kita memilih kau dan aku, kita semua sama. Bila kau mau berbagi, apalagi yang dinanti, kasih putih karunia ilahi. Kasih putih karunia Masya Allah, keren banget, kece banget penampilan dari teman-teman Indah Voice, perwakilan dari MAN 1 Kota Malang. Ini langsung saja kita dengarkan komentar dari juri. Yang pertama ini aku ingat banget bahwa minggu lalu itu Teh Meli tuh suka banget dengan penampilannya beliau. Bahkan Teh Meli memberikan tantangan untuk Indah Voice. Kira-kira apakah kali ini Indah Voice berhasil mewujudkan tantangannya Teh Meli apa enggak nih Teh? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Indah Voice. Iya, kamu sudah menerima tantangan aku ya kemarin minggu lalu. Nah, sekarang sudah dibuktikan kalian memang sanggup. Walaupun masih ada beberapa yang fals-fals, tapi aku tetap memberikan apresiasi yang tinggi karena kalian tadi bikin aransemennya lumayan tingkat kesulitan tinggi. Jadi kamu ngenaheun pisan. Ngenaheun pisan, ya nggak terlalu panjang ya, tapi lumayan gak pendek. Wih, gitu teman-teman Indah Voice. Teh Meli yakin kemampuannya masih bisa dieksplor lagi nih. Bener, mudah-mudahan nanti ngenahen pisannya Teh Meli sepanjang tol Cipali ya. Waduh, panjang bener. Insya Allah. Siap. Coba kalau menurut Pak Holil sendiri. Saya terhibur dan ceramahnya itu sangat menggugah ya. Dan inspiratif. Di mana mengutip para ulama kita, para pahlawan kita, bahwa Indonesia itu didirikan oleh jerih payah kekompakan kita, maka menjaga kekompakan, dan yang diulang-ulang itu adalah kasih putih ya, karunia Allah, karunia ilahi, maka kita harus jaga bersama, dan adik-adik di madrasah ini adalah menjadi nanti pelopor utamanya untuk cinta tanah air, cinta bangsa ini, dan saya memberikan apresiasi ya. Dari tadi itu belum ada yang ceramahnya seorang diri, agitatif. Saya berikan mantul barokallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah akhirnya keluar juga mantul barokallahnya. Gak gampang mendapatkan mantul barokallah dari Pak Holil loh. Iya benar. Coba Oke. kita dengerin dulu nih komentar dari bapaknya anak-anak. Mas Faris, silakan Mas. Terima kasih juri. Tadi saya juga nggak akan banyak komentar dari untuk anak-anak.
Dan memang inilah sekali lagi tampilan terbaik dari adik-adik kita. Kita perlu apresiasi terutama juga dengan mentor-mentor di daerah dan juga madrasah yang bersangkutan. Terima kasih juri dan terakhir luar biasa mantap jaya. Luar biasa mantap jaya. Baru lagi dari Mas Faris. Terima kasih Mas Faris. Terima kasih buat teman-teman In The Voice. Baiklah pemirsa, artinya sudah ke-6 peserta yang tampil memberikan penampilan terbaiknya di malam babak 6 besar ini ya. Iya. Nah, sebentar lagi kita akan mengetahui siapakah yang akan tereliminasi dari babak 6 besar kali ini. Kalau penasaran, jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Syiar Anak Negeri 2020. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Syiar Anak Negeri 2020. Seperti kita sudah melihat sebelumnya bahwa ke-6 peserta sudah memberikan penampilan terbaiknya. Dan sesaat lagi kita akan mengetahui siapakah peserta yang akan melaju ke babak 5 besar. Dengan kata lain berarti akan ada 1 peserta yang tereliminasi pada malam hari ini. Tepat sekali, tapi sebelum itu bagi Anda yang mungkin terlewat atau tidak menyaksikan penampilan terbaik dari ke-6 peserta terbaik kita malam hari ini, tidak usah khawatir, kita akan melihat sekali lagi cuplikannya. Ini dia. Siapa bilang Poba Mora ada baik? Biar busu-busu katong semua ini satu. Dari Sabang sampai Merauke, bersama kita jaga NKRI demi Indonesia maju. Indonesia merah darahku, pematang Kan lautan banyak kolam susu, kayu dan jalan cukup menghidupimu. bangga dengan apa yang kita wariskan. Iya, itu dia penampilan dari ke-6 peserta kita. Aduh, udah gak sabar banget ya. Kira-kira siapakah yang akan melanjutkan diri ke babak 5 besar nih? Sabar dulu, tarik nafas dalam-dalam karena sekarang kita akan mendengarkan sekali lagi komentar-komentar yang diberikan dari para juri kepada para peserta ya. Kita mulai dari Al-Furqan Voice. Dari Pak Umar. Pak Umar bilang Al-Furqan Voice tampil cukup baik. Ada kemajuan dari yang kemarin. Sedikit ada masukan, yaitu sebelum membaca Quran, ada baiknya untuk ta'awudz dulu. Sedangkan Teh Meli bilang penampilan Al-Furqan Voice menurun dari yang kemarin. Karena menurut Teh Meli, ada penempatan nada atau vokal yang kurang sesuai. Ya, berikutnya adalah Miska Voice. Menurut Pak Khalil, penampilan Miska Voice menghibur dan mencerahkan. Bacaannya bagus, tapi ada satu tentang perjanjian tentang tanah air yang kurang masuk di situ. Berikutnya untuk Insanada. Pak Umar mengapresiasi dakwah yang dibawakan oleh Insanada, sedangkan Teh Meli bilang Insanada membuktikan madrasah hebat, bikin ingin memasukkan anaknya ke madrasah. Catatannya ada satu aja yang fals dan nadanya harusnya bisa lebih tinggi 1 oktav, tapi ngeunahun pisan. Ya, berikutnya kita beralih ke Afsin Voice. Menurut Teh Meli, Afsin Voice ini membuat mata Teh Meli tertuju pada bajunya yang bagus banget. Tapi kurang sesuai karena adik-adik kan membawakan aspek nasyid, dakwah dan juga ngaji. Jadi keramaian. Baik, komentar yang diberikan untuk Ampera Nasyid. Dari Pak Umar bilang, adik-adik tidak sama seperti kemarin. Malam ini mengajinya malah berdua. Hebat. Dan dari Teh Meli, Ampera Nasyid tidak ada komentar. Progresnya bagus. Ngeunaheun pisan. Iya, dan terakhir ini untuk Indah Voice.
Menurut Teh Meli, Indah Voice sudah berhasil menjawab tantangan. Meskipun ada yang fals-fals dikit, tapi aransemennya ini punya tingkat kesulitan yang tinggi. Kalau lolos harus bisa lebih baik lagi. Ngeunaheun pisan. Baik, itu dia komentar-komentar para juri pada malam hari ini untuk ke-6 peserta atas penampilan terbaiknya. Sekali lagi kami tegaskan bahwa penilaian dari para juri ini murni dari keputusan juri sendiri dan tanpa ada campur tangan pihak lain, dan keputusan juri tidak dapat diganggu-gugat. Baik pemirsa, sekaranglah waktunya kami akan mengumumkan hasil penilaian dari para juri. Baik, kita akan memulai menyebutkan siapa saja yang berhak maju ke babak berikutnya. Tiket pertama ke babak 5 besar adalah milik Madrasah Aliyah Negeri 1 Bukit Tinggi, Miska Voice. Ya, selamat kepada Miska Voice. Sujud syukur mereka tunjukkan di sini. Masya Allah. Telak ya, kalau kita bisa lihat dari di sini, memang pantas sekali teman-teman dari Miska Voice untuk berhak mendapatkan tiket menuju babak 5 besar. Selamat sekali lagi untuk teman-teman Miska Voice. Kita lanjut. Berikutnya, yang akan menyusul Miska Voice untuk bertemu lagi di babak 5 besar adalah peserta dari Madrasah Aliyah Negeri 2 Bengkulu. Selamat kepada Insanada. Ya, satu-satunya grup yang beranggotakan laki-laki di babak 6 besar ini dengan koreografi yang simple tapi sangat kece dan mudah diingat, dan tentunya dengan akapela yang tidak kalah luar biasanya. Yang berikutnya lolos ke babak 5 besar adalah Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Malang, Indah Voice. Selamat kepada Indah Voice. Ya, ini kolaborasi antara bersyukur, kaget, nggak nyangka, bingung mesti ngapain. Iya benar. Berikutnya, yang akan menyusul Miska Voice, Insanada, dan juga Indah Voice menuju ke babak 5 besar adalah selamat kepada Afsin Voice dari Madrasah Aliyah Negeri IC Pekalongan. Alhamdulillah. Walaupun mendapat kritikan mengenai outfitnya, Iya. baju batiknya dianggap terlalu ramai coraknya, tapi sebuah apresiasi karena mereka ingin menonjolkan kearifan lokal ya, Benar. budaya dari Pekalongan sendiri Yes. ya. Baik, ini dia yang paling menegangkan. Tersisa Al Furqan Voice dan juga Ampera Nasyid. Ini keputusan yang sangat sulit bagi ketiga juri karena semua peserta sudah memberikan penampilan terbaiknya malam hari ini. Yang tereliminasi bukan berarti tidak bagus, tapi harus bisa lebih bagus lagi. Baik, 1 tiket terakhir. Babak 5 besar Syiar Anak Negeri 2020 adalah milik. Saya akan menyebutkan yang harus tereliminasi.
yang tidak saya sebutkan berarti otomatis harus berjuang kembali di babak 5 besar. Baik, terima kasih atas apresiasinya, perjuangannya. Kalian adalah salah satu yang terbaik dari 12 peserta. Tapi perjuangan di Syiar Anak Negeri 2020 harus berhenti di sini. Yang harus tereliminasi adalah Al Furqan Voice dari Papua. Apresiasi sekali lagi yang tinggi untuk teman-teman dari Al Furqan Voice, MAN Kota Sorong, Papua Barat. Terus berjuang, jangan berkecil hati. Masa depan kalian masih sangat panjang. Benar. Dan selamat untuk Ampera Nasyid dari Madrasah Aliyah Negeri Nagekeo karena Anda berhasil melanjutkan perjalanan menuju ke babak 5 besar. Masya Allah. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk semua penampilan terbaiknya di babak 6 besar. Untuk peserta-peserta pada malam hari ini, terima kasih atas komentarnya untuk ketiga juri. Dan untuk selanjutnya kita masih ada 5 peserta yang harus dan akan kembali memberikan penampilan yang terbaik dengan tema sikap menghadapi bencana. Ya, itu dia pemirsa, tampaknya kita sudah harus mengakhiri acara malam hari ini. Jangan lupa untuk tetap menyaksikan kami setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di Syiar Anak Negeri 2020. Saatnya anak muda menjadi bagian dari syiar di negeri ini. Saya Nikta Gina. Saya Rizky Kinos. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV, knowledge to elevate.